Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Nah, kali ini kita baru saja kedatangan demo unit atau sampel dari Basic Audio. Nah, kita baru kedatangan ini nih, earbud EB20. Ya, kemudian satu lagi kita juga kedatangan in-ear monitor atau IM dari Basic IE300 MK2. MK2 karena ini produksi yang kedua, jadi sebelumnya mereka ngeluarin MK1. Ya, bagaimana build quality-nya, desainnya, dan terutama bagaimana suaranya, kita akan bahas. Tapi Music Lover, kalau Music Lover suka dengan video-video kami, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke? Kita mulai dengan desain dan build quality-nya. Ya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu dari yang earbud EB20. Nah, kalau nggak salah sebelumnya mereka ngeluarin EB12. Ya, itu juga earbud, cuman yang ini EB20 dengan, kalau saya lihat secara sepintas dari build quality-nya, ini jauh sekali dari EB12. Ini EB20 kelihatan lebih lebih bagus lah desain dan build quality-nya. Ya, ini harganya di kisaran mereka jualnya di 110.000. Ngomong-ngomong Music Lover, sampel ini pada saat kita syuting video ini belum ada di toko-toko, jadi belum dijual, ini benar-benar masih sampel. Menurut Basic, mungkin mereka akan launching di toko-toko audio itu seminggu atau mungkin 2 minggu lagi. Jadi kita beruntung banget dapat kesempatan untuk mereview dan untuk mencoba yang paling pertama. Oke, kita balik lagi ke EB20. Nah, dari build quality-nya ini menurut saya salah satu earbud yang build quality-nya sangat baik. Ya, jarang-jarang earbud yang sudah dikasih jack L-shape, ya, gold plated. Kemudian bahannya juga ini bukan kayak karet gitu, biasanya kan kayak modelnya karet, ini agak plastik solid gitu. Dan kabelnya ini termasuk tebal banget. Kalau Music Lover ingat DB HF200, ini agak mirip sama DB HF200 build quality dari kabelnya. Kemudian splitternya juga mirip seperti housing jacknya, ya. Cuman ini mereka kayaknya belum punya mic, jadi kayaknya nggak ada mic. Ya, jadi memang unit cuman buat audio aja. Tapi di sini dia sudah ngasih Basic, udah ngasih ini, jadi ada jepit ya buat di baju. Ya, kita masuk ke housingnya bagian atas. Housingnya ukurannya yang 15,4. Ya, hampir semua earbud standar itu bentuknya kayak gini dengan ukuran housing 15,4. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lah. Cuman yang lucunya, yang menariknya, housingnya itu mereka ngasih transparan. Jadi Music Lover bisa lihat bagian dalamnya, bisa lihat kabelnya, bisa lihat drivernya. Ngomong-ngomong ini pakai driver 15 mm sepertinya. Ya, ini 15 mm. Terus dapat ini tipsnya atau foamnya, ya. Bagian depan housingnya ya seperti biasa, tidak ada yang terlalu gimana gitu ya, kayak misalnya kalau nggak salah itu Pi Audio itu ngasih cover depan housingnya itu untuk bagian drivernya itu dia kasih yang dari logam, ini masih plastik. Nah, tapi ini menarik sekali karena kita transparan, kita bisa lihat dalamnya. Yang unik, yaitu dari build quality-nya seperti itu. Ya, kemudian kita masuk yang in-ear monitornya, ya, IM IE300 MK2. Kalau ini katanya mereka jualnya di kisaran harga 200.000. Kayaknya sih lebih murah dari yang MK1 ya. Kalau nggak salah inget dulu MK1 itu di kisaran 300.000. Ini mereka sekarang jualnya di kisaran 200.000, tapi kayaknya sih lebih upgrade ya, lebih murah tapi lebih upgrade ininya, build quality, dan kayaknya sih sepintas saya dengerin sound quality-nya juga lebih bagus. Ya, kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu. Udah L-shape, gold plated, sama seperti yang earbud juga ini nggak ada mic-nya, jadi cuma 3 pole. Terus kabelnya, ini kabelnya menurut saya sih cukup solid ya, bagus ya, tebel. Cuman memang dia bukan anti-tangled ya, seperti kayak Vio kan anti-tangled, jadi nggak gampang kusut. Ini cenderung sih agak mudah kebelit-belit gitu. Tapi overall sih bagus banget nih ini kabelnya.
Bahannya ini agak lebih plastik karet gitu ya. Kayaknya yang earbud lebih bagus ininya, housing dari jacknya. Kita ke atas ada ininya juga, jepitnya juga, jepit buat ke baju. Kemudian ini udah splitternya udah splitter Y. Naik ke atas, oh ini ternyata udah detachable. Ya, IE300 memang sebelumnya juga udah detachable, ini sama, ini juga udah detachable, dan ini pakai pin MMCX. Ya, bentuk housingnya mirip sekali dengan apa ya, kalau yang high end itu Shure, mungkin Shure 215 gitu, mirip banget. Nah, kalau yang biasa-biasa mungkin kayak mirip Kinera BD005, itu juga mirip, kayaknya mirip banget sih sama Kinera BD005 di bentuk housingnya. Nozzle yang gede bukan yang kecil ya. Kalau kayak Shure dia kan pakai nozzle yang kecil, nozzle-nya yang gede ya. Tipsnya juga biasa ini yang gede ya. Anyway, fittingnya ini juga tadi saya pakai, enak sih ya, sama ya, bentuk housing seperti ini udah standar ya, kayak Shure itu memang nyaman di kuping ya. Kurang lebih seperti itu untuk desain dan build quality-nya. Overall sih cukup baik ya. Ini basic IE300 MK2. Dari build quality saya pikir ini ada upgrade dibanding yang lama. Oke, nah sekarang ini saya juga tadi belum ngomongin, ini ada aksesoris tambahan. Dia ngasih tips SML plus dia kasih tips yang foam, yang comply ya. Cuman ini saya pikir mungkin bukan comply beneran sih, cuman mirip comply gitu ya. Harganya sih overall ini 200.000 ya, yang ini, yang IE300. Ini belum ada boxnya, soalnya memang kita dikirimnya cuma di dalam itu, dalam plastik prepet Music Lover. Soalnya katanya memang boxnya juga belum jadi waktu kita dikirim ini nih gitu. Jadi mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu depan sudah jadi dan sudah dipasarkan. Nah sekarang gimana sound quality-nya, kita akan bahas. Nah Music Lover, untuk sound quality-nya kita mulai dari EB20 dulu. Nah untuk EB20 ini kalau saya lihat sih mungkin saya keinget sama sound signaturnya Femong, tapi Femong Plus, jadi Femong yang agak terakhir keluar gitu. Ini arahnya warm, pasti warm ya. Mid-nya cukup tebal, jadi ini untuk dengerin akustik terutama vokal ini kayaknya cukup enak ya. Treble-nya memang arahnya lebih ke smooth treble, jadi kita kurang bisa dapat extend atau cering-ceringnya kurang bisa dapat di sini karena memang arahnya seperti itu. Mid tebal, kemudian bassnya, punch-nya ya nggak terlalu gede, ya nggak terlalu, tapi nggak juga kurang gitu. Jadi pas-pasan aja lah, lumayan lah. Untuk rumble bawahnya juga cukup, ya memang bukan paling bawah banget tapi oke lah untuk ukuran earbud. Yang ngomong-ngomong kan pasti beda bunyi earbud sama IM, karena kan dari bentuknya aja beda. Jadi untuk nyari bass yang deep banget mungkin belum cocok kalau pakai earbud, mending pakai IM gitu. Ini pakai IE300 gitu. Nah terus sound stage-nya ya mungkin lebih ke arah kayak ruangannya mungkin seperti kayak studio gitu ya. Pinpointnya masih bisa kerasa tapi memang tidak jelas banget ya, tapi masih bisa kita ini posisi gitarnya agak di sebelah kanan, misalnya sebelah kiri masih kita bisa definisikan gitu. Separasi instrumen ya lumayan lah ya, untuk ukuran earbud ini udah cukup lumayan. Oke, detail sama clarity-nya menurut saya sih ya so-so lah ya, nggak terlalu detail banget ya untuk ukuran earbud, tapi cukup. Oke, itu untuk EB20. Nah sekarang untuk IE300 MK2. Nah kalau yang ini saya surprisingly lumayan suka ya, karena ini menurut saya agak ada improve dibanding yang MK1 yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh saya agak saya kan selalu suka yang lebih
treble gitu, yang detailnya bagus, yang clarity-nya bagus gitu. Nah yang di MK1 saya dulu dengernya itu, seingat saya itu agak sedikit terlalu smooth buat saya. Nah ini lumayan lah, sudah dapat detail dan clarity-nya lumayan. Bass-nya ini punch-nya bagus ya, impact-nya dapat. Memang bukan deep banget sih untuk rumble bawahnya, untuk frekuensi bawahnya nggak sampai bawah banget, tapi lumayan masih bisa dapat. Untuk mid agak mundur, ini kayaknya kesannya masih agak V-shape, tapi lebih clear dibanding yang EB20 ini untuk vokalnya, untuk mid-nya. Treble-nya juga ini masih lumayan ya, masih bisa dapat sering-seringnya lah. Untuk musik lover yang suka sering-sering masih bisa dapat. Soundstage lumayan untuk ukuran in-ear monitor ini masih bisa dipertimbangkan. Untuk separasi instrumen juga surprisingly ini juga masih enak gitu. Saya bisa dengerin lagu saya, presentasi instrumennya terpisah-pisah dengan sangat baik. Kemudian detailnya juga menurut saya sih oke, ini cukup bagus gitu. Nah, untuk produk baru dari Basic, untuk produk yang kisaran 200.000, saya sih masih bisa rekomendasi ini. In-ear monitor single drive dynamic driver, harga sekitar 200.000, masih bisa dipakai untuk daily use, all rounder, masih banyak musik yang bisa masuk. Oke, music lover, tapi ingat, music lover kalau memang tertarik dengan ini, nanti kalau sudah ada di toko-toko, saya pikir soalnya Basic itu selalu ngasih sampel atau demo unit, biasanya di toko-toko audio atau toko-toko musik yang di tempat-tempat Anda gitu. Jadi cobain aja ya. Selalu coba dulu ya, percaya sama kuping sendiri dan selalu audisi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi. Dadah.